Imajinasi Maruf. Di video ini saya bikin video kebetulan terkait kecemasan saya selama melakukan perjalanan di saat pandemi. Seperti apa videonya? Check it out. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bikin video dan kalian lagi stay channelnya Imajinasi Maruf. Ya, jadi hari ini saya lagi ada di Kabupaten Sidendeng-Krapan, Sulawesi Selatan, dan di belakang saya ini itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Jadi saya di sini udah dari tanggal berapa ya? Kemarin berangkat tanggal 30 Juni. Nyampe sini itu tanggal 1. Jadi berangkatnya itu saya ngambil pesawat, ngambil penerbangan Citylink jam 1 pagi di tanggal 1 Juli 2021. Nah, sedikit saya mau cerita guys di video ini. Ternyata untuk berpergian di saat pandemi banyak sekali pengorbanan yang harus kita keluarkan ya tentunya. Karena satu sisi kecemasan, takut tertular lah, kemudian ya semua hal-hal yang gak diinginkan. Kita harap-harap cemas, mudah-mudahan itu nggak kejadian di diri kita. Tapi saya mau sharing sedikit terkait pengalaman saya berpergian di saat pandemi. Tepatnya dari tanggal berapa sekarang? Tanggal 30 Juni sampai sekarang tanggal hari Minggu 4 Juli 2021. Nah, awalnya kita nggak ada masalah terkait penerbangan yang akan kita ambil, karena saya beli tiket udah dari beberapa hari yang lalu, bahkan sebelum adanya kebijakan tentang pembatasan lagi karena melonjaknya orang-orang yang terpapar COVID-19 ya. Jadi 7 hari sebelum penerbangan saya sudah tes swab dan alhamdulillah negatif. Kemudian istri juga dites, alhamdulillah negatif. Jadi kita bakal prepare untuk siap di H-1 kita swab lagi untuk mendapatkan suratnya ya, surat untuk lampiran melakukan perjalanan. Karena kalau di Soekarno-Hatta itu kalau nggak pakai surat hasil tes rapid antigen itu kita nggak bisa berpergian gitu. Nah, muncullah di hari H-1 tepatnya di tanggal 30 saya tes masih negatif dan melakukan penerbangan. Sampai di tanggal 1 sudah nyampe di Makassar. Alhamdulillah masih sehat ya, badan masih sehat, masih segar. Tapi ternyata malam-malamnya itu saya ngedrop. Di tanggal 2 berarti. Jadi setelah bermalam di Makassar, ternyata tanggal 2-nya itu hari Jumat saya ngedrop. Dan saya khawatir gitu. Saya berangkat dengan hasil negatif, badan sehat, tapi tanggal 2 setelah beristirahat di Makassar saya tuh pusing, kemudian panas, terus mual gitu kan, udah tuh kacau jangan-jangan terpapar. Nah, pikiran saya itu terpapar di mana, karena interaksi kita sama orang itu benar-benar nggak ada, atau mungkin minim banget kita interaksi sama orang pas ada di bandara. Sampai saya pas di Makassar itu berpikiran mau tes swab, cuman kata kerabat jangan dites kalau lagi pilek atau lagi demam atau lagi apa, pasti hasilnya positif. Ketimbang nanti dicap sebagai apa istilahnya ya, pasien COVID, mendingan gak usah dites gitu. Akhirnya saya ngikut aja sama keluarga dan
akhirnya, jadi pas tanggal 2 itu kan hari Jumat. Tanggal 2 itu hari Jumat, habis sholat Jumat, karena memang badan lagi sakit jadi nggak bisa sholat Jumat, cuma sholat duhur aja. Naiklah dari Makassar ke Sidenreng Rapang, naik mobil gitu kan, mobil biasa. Di tengah perjalanan mungkin baru sampai Maros kayaknya, baru sampai Maros saya tuh muntah banyak banget. Muntah, wah berkali-kali muntah sampai perut saya itu sakit. Tapi setelah muntah itu bener-bener kepala itu enteng, pleng, enteng banget. Kayak nggak ada beban gitu sama sekali. Nggak ada beban, sampai saya pikir, loh kok habis muntah badannya malah enak, nggak panas gitu. Maksudnya kepalanya itu nggak pening, nggak seberat ketika sebelum muntah. Nah setelah itu nyampe lah di Sidenreng Rapang ya, tepatnya di kota apa ini ya, Kecamatan Watangpulu, desanya itu Uluwale ya, kurang lebih di situ. Kita nyampe, saya langsung istirahat. Nah besoknya badan saya langsung segar. Kalau ditanya minumnya minum apa, obat apa, bener-bener saya nggak minum obat, nggak minum obat-obat kayak kimia gitu, enggak, cuma minum Bear Brand sama air kelapa ya, susu Bear Brand sama air kelapa. Ternyata badan saya langsung segar. Dan berarti kalau misal dihitung ya, kalau dihitung katakanlah saya terpapar COVID, itu seharusnya tanggal 1, tanggal 2, 3, 4. Nah sedangkan saya cuma 2 hari badan saya sudah segar dan sudah bisa bikin video seperti ini. Tapi memang batuknya itu masih ada, sakit banget. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa nyampe dengan sehat tentunya. Dan yang saya wanti-wanti sih anaknya takut-takut ketularan atau bagaimana, karena setiap malam itu saya minta cekin badannya panas atau enggak, terus pilek atau enggak. Ternyata alhamdulillah nggak panas sama sekali. Dan yang saya pikir mungkin karena saya terlalu shock gitu, atau terlalu panik, jadi pikirannya tuh kayak covid kayak gitu loh. Dan ternyata ya nggak semua penyakit itu ya covid. Yang jelas yang saya tangkap sih dari pengalaman yang saya alami seperti itu. Masalahnya kasihannya kalau katakanlah bukan sakit yang berat, tapi dikatakan sebagai COVID, itu kan bikin mental orang itu pasti bakal down banget. Nah itu yang menjadi banyak momok ke orang-orang ketika mau tes swab antigen itu, atau mungkin ya apapun lah yang berkaitan dengan tes COVID, agak ragu-ragu, takutnya dianggap sebagai pembawa virus. Ya kita nggak tahu, karena kita berangkat dengan keadaan bersih. Wallahu a'lam, ternyata kita dikasih sakit, cuman sakitnya kita belum jelas sakitnya apa. Tapi alhamdulillah bisa sehat. Dan hari ini niatnya saya akan coba untuk bikin vlog ke daerah sana tuh ya. Jadi saya mau coba bikin vlog ke daerah sana. Mungkin nantilah setelah video ini diupload, tapi nggak tahu nih video ini diupload kapan. Yang jelas ini adalah sharing saya terkait perjalanan dari Soekarno-Hatta menuju Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan. Dan mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang sama seperti saya, batuk, pilek, kemudian was-was, takut-takut ini COVID atau bukan, yang jelas saran saya sih pertama ya tetap coba untuk jaga kesehatan. Kemudian coba minum itu aja, Bear Brand, susu Bear Brand sama air kelapa. Udah situ aja, bener-bener langsung fit, seger, tanpa obat-obatan kimia. Karena emang saya nggak pakai obat-obatan kimia. Kalaupun vitamin, ya kalian minum aja vitamin apa, vitamin C kah, atau vitamin apa gitu. Yang jelas itu bisa mengobati kegelisahan kalian, takut-takutnya kalian terindikasi terkena COVID-19 seperti itu. Gimana tanggapan kalian?